Baik semua, selamat datang di video kali ini. Dan jangan lupa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas lagi seri database kita. Pada seri database ini kita akan membahas yang namanya teknik active record. Di mana teknik active record ini dia tergolong lebih simple dan juga dia memanfaatkan model yang kita punya. Oke, bagi kalian ada sedikit informasi. Jika kalian ingin mengambil source code dari project yang akan kita buat, silakan ambil saja di GitHub saya. Di sini saya upload source code yang terbaru tentang yang ada di video saya. Kalian bisa ambil saja di sini kodenya, kemudian download atau pakai teknik clone. Oke. Jika kalian butuh, silakan ambil saja. Untuk linknya saya taruh di deskripsi video. Saya close. Oke, langsung saja bagaimana cara menggunakan Active Record ini. Jadi yang pertama kita jalankan exam kita untuk Apache dan juga MySQL. Oke. Kemudian jangan lupa jalankan di server kita di bagian front end. Oke, untuk penggunaan Active Record, kita masuk saja di bagian front end. Kemudian kita masuk di controller, app controller, dan kalau kita lihat di sini di action index, kita telah melakukan dua buah teknik database. Yang pertama DAO, kemudian adalah yang terakhir video kemarin adalah query builder. Di sini saya bisa kasih tanda tanya, kemudian ini tanda tanya supaya ada komentar warna biru di sini. Ini kenapa dia bisa jadi warna biru? Karena saya menggunakan ekstensi Better Command. Bisa di-download secara gratis di Visual Studio Code kalian, jika kalian menggunakan text editor yang sama dengan punya saya. Oke. Kita akan mengganti query builder ini dengan cara active record, dengan teknik active record. Jadi yang ini kita komentar dulu. Kita buat komentar baru adalah teknik active record. Ini kita kasih tanda tanya supaya dia warna biru. Kemudian di sini kita langsung saja untuk penggunaan active record, dia simpel sekali. Seperti yang saya bilang, dia menggunakan model yang kita punya. Jadi pertama kita siapkan dulu model dari database kita, yaitu database atau tabel barang. Oke. Yang pertama sebelumnya kita harus perhatikan dulu isi dari database yang kita punya. Jadi isi dari database yang kita punya adalah kurang lebih seperti ini. Ada tabel barang, kemudian ada tabel pembayaran, pembeli, supplier, transaksi. Tapi yang di video kali ini kita hanya berfokus saja di tabel barang. Oke, di tabel barang. Di sini di tabel barang terdapat 5 buah atribut. Pertama ID barang sebagai primary key-nya, kemudian nama barang, harga, stok, dan ID supplier sebagai foreign key yang terhubung dengan tabel supplier yang ini. Kita akan mencoba menggunakan active record di sini. Jadi untuk penggunaan active record, dia simpel saja. Kita tinggal tulis saja variabelnya, kemudian kita panggil modelnya, tulis barang yang diambil dari model yang ini. Kalau kalian belum menggenerate model yang kalian inginkan, silakan generate terus dulu di GII dengan cara menuliskan URL-nya, default URL-nya, kemudian /GII. Untuk menggenerate modelnya, silakan pilih model di sini. Kemudian di sini cek database kalian, sesuaikan dengan tabel yang kalian ingin generate. Misalnya kalau tabel barang, tinggal tulis saja tabelnya adalah barang. Kemudian yang ini klik saja, nanti otomatis diisi modelnya. Model class name-nya yaitu barang dengan B kapital. Kemudian klik preview. Setelah sudah, klik generate. Oke.
Kalau sudah, berarti dia akan otomatis membuatkan file yang sama dengan punya saya. Jika sudah berhasil, untuk penggunaan Active Recall, kalian tinggal panggil saja barang. Di sini barang, dan lihat di atas, di sini dipanggilkan nama dari model barangnya. Kemudian kita kembali di sini. Di sini kita bisa langsung cari dengan cara memanggil fungsi find. Kemudian kalau kita ambil data, kita bisa panggil yang namanya alt. Oke. Untuk Active Record cuma satu baris seperti ini. Kalau kita lihat di antara ketiga teknik ini, yang paling simpel adalah Active Record. Kalau kita refresh di browser, hasilnya sama. Tidak ada yang error di sini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah tambah data di sini, fitur tambah data untuk tabel barang menggunakan teknik Active Record supaya kita lebih paham lagi tentang penggunaan Active Record. Jadi Active Record bukan cuma digunakan untuk menampilkan data, tapi kita juga bisa melakukan insert data, update data, dan juga delete data dengan cara yang mudah. Jadi di sini kita langsung saja kita ingin membuat sebuah modal menggunakan Bootstrap Y2 Bootstrap 4. Jadi kalau kalian tidak tahu cara penggunaan dari pembuatan dari modal, silakan cari saja di dokumentasinya, yaitu modal Y2 Bootstrap 4. Kemudian lihat saja di halaman pertama sini. Kemudian yang ini tinggal copy saja supaya kita buatnya jadi lebih cepat saja. Kita copy yang ini, kemudian kita akan simpan di dalam view up index yang di sini, di atas sini kita buat. Oke, caranya kita masuk di view-nya, kita masuk di view, kemudian kita masuk up, kemudian index, kemudian di atas row ini kita anggap satu baris, ini adalah tabel row. Kita taruh kode yang tadi di atas ini, kita buka teks PXP, kemudian kita copy saja modal yang tadi, dan kalau kita refresh sudah ada modal yang kita punya. Dan kalau kita ingin style dari tombol modal ini, kita bisa ganti saja yang di toggle bottomnya, kita tambahkan parameter baru, namanya adalah class. Kita isi dengan kelas yang ada di Bootstrap, yaitu btn primary, sehingga tombolnya berwarna biru. Oke, sudah. Kemudian untuk title hello world-nya silakan ditambah saja atau diganti saja yang di sini. Kita tulis ini adalah tambah data, kemudian refresh. Oke, tambah data berubah, kemudian yang di tombolnya juga kita ganti, jangan klik, kita ganti jadi tambah data juga. Kemudian supaya lebih menarik dan supaya lebih kompleks, kita bisa tambahkan icon di sini. Kita gunakan saja yang namanya font awesome. Kita cari font awesome sini. Ini merupakan situs untuk mendapatkan icon-icon yang keren. Kemudian kita cari di sini adalah font awesome CDN. Ini untuk linknya kita hubungkan saja lewat internet. Yang ini kita copy URL-nya. Kemudian kita masuk di layout. Kemudian main PXP. Kita buka link CSS, kemudian kita copy link yang tadi. Oke, ini dia link yang kita copy tadi. Kita kasih komentar, ini link font awesome. Kita hapus, kita jadikan komentar. Oke. Kemudian kita refresh, tidak ada perubahan. Kita akan mencari di sini icon berbentuk plus, karena kita akan menambahkan di sini adalah fitur tambah data. Jadi icon yang pas itu adalah icon plus. Loading, tunggu dulu.
Oke, sudah muncul di sini. Kita cari yang free saja. Kemudian kita cari plus. Oke, kemudian cari icon yang menurut kalian yang cocok ditambahkan di sini. Saya ingin yang ini saja. Jadi kita inspect elemen di sini, kemudian kita klik yang ini. Kemudian kita copy kelas dari iconnya. Yang ini kita copy. Nama kelasnya adalah FA plus square. Kita copy, kemudian kita masuk di text editor. Yang layoutnya kita close, kita tutup supaya tidak bingung. Kemudian kita akan menambahkan di bottomnya. Oke. Jadi kita buat dulu tag i di sini. Kalau kita lihat tadi di font awesome, dia dibungkus di dalam tag i. Jadi kita buat dulu di sini tag i dengan kelas yang tadi kita paste. Kemudian yang ini kita copy, kita simpan di labelnya. Oke. Dan juga di title-nya. Oke, kalau seperti ini sudah berhasil seharusnya. Oke. Ada icon plus. Di atas juga ada icon plus. Kalau kalian ingin menggunakan plus yang ini, silakan pakai saja. Kalau ini namanya adalah plus saja, tidak ada square-nya. Jadi kalau kita mau ganti, tinggal hapus saja square-nya. Ini juga hapus square-nya. Kemudian kita refresh. Ikonnya sudah berubah. Selanjutnya kita akan membuat form untuk tambah data di sini, di dalam modalnya. Jadi yang ini kita bisa pakai teknik templating. Ini kita tutup teks PXP-nya, ini kita buka teks PXP-nya. Oke, perhatikan. Tadi ini saya tambahkan ini tanda tanya untuk menutupi modal begin yang ini. Kemudian teks PXP yang ini untuk membuka sekaligus menutup modal N-nya. Kemudian untuk isi modalnya kita bisa taruh di sini. Misalnya di sini kita tulis A1 hello, ini form. Kemudian refresh, klik tambah data, lihat. Otomatis apa yang kita tuliskan di antara modal ini itu yang tampil. Kalau kita ingin membuat sebuah form, maka kita tulis di sini adalah kita buat saja formnya dengan cara buka teks PXP, kemudian kita tulis kita tampung dalam variabel form, kita panggil kelasnya adalah active form. Kemudian kita begin, kita mulai. Lihat di sini, di atas di sini otomatis dipanggilkan use namespace-nya untuk active form ini. Kemudian kalau kita begin, kita perlu kasih n, kita akhiri dengan cara panggil variabel yang tadi form, kemudian kita n. Kemudian untuk fill-nya kita tinggal tulis saja PXP echo, kemudian kita tulis form fill-nya dibutuhkan model. Jadi sebelum kita buat fill-nya, kita tentukan dulu model yang kita punya. Oke, di sini kita buat variabel baru form, bukan form tapi model barang, model BRG. Kita isi dengan kalau melakukan tambah data, otomatis datanya kosong. Jadi kita kasih new saja di sini, new. Kemudian kita panggil modelnya itu barang, bentuknya fungsi. Oke. Kemudian model barang ini kita lempar di view-nya. Tambahkan di parameter kedua. Kemudian di sini di form-nya atau di fill-nya kita panggil. Oke. Semoga bisa diikuti. Kemudian kita panggil masing-masing field yang kita punya di tabel barang. Kita cek di database. Di database kita untuk model barang, kita punya ID barang, nama barang, harga, stok, ID supplier. Di sini untuk ID barang kita biarkan karena untuk di struktur tabelnya dia itu auto increment atau otomatis diisi. Jadi dia tidak apa-apa, kita tidak perlu mengisikannya di dalam form lah. Nanti dia otomatis diisikan di MySQL-nya. Jadi yang kita butuhkan yang ini.
keempat atribut ini. Ada nama barang, kemudian harga, ada stok, dan terakhir adalah ID supplier. Jadi kita panggil sini nama barang, kemudian tipe datanya, tipe inputnya apa. Sini kita ingin text input saja. Kemudian yang ini kita copy. Ini selanjutnya adalah harga. Kemudian di sini bentuknya juga text input. Kita biarkan text input. Kemudian yang ini kita copy juga. Kita buat di sini untuk stok. Kita isi juga text input. Atau number ada nggak ada number. Jadi text input saja. Kemudian yang terakhir adalah ID supplier. Kemudian kalau kita refresh, di sini kita refresh, klik tambah data, lihat di sini ada formnya, dan validasinya juga sudah berjalan. Tapi di sini problemnya adalah ID supplier. ID supplier itu tidak dapat diisi sembarangan karena ID supplier yang di tabel barang dia berrelasi dengan tabel supplier. Dimana kalau kita mengisikan data di MySQL, biasa kita memiliki pilihan. Bukan di tabel barang, pas kita insert, untuk di atribut supplier, kita punya pilihan seperti ini. Oke? Jadi untuk mengatasi ini, atau kita akan membuat input select untuk tabel ID supplier, kita bisa gunakan yang namanya drop down list. Jadi ini kita ganti menjadi drop down list. Kemudian drop down list dia menerima dua parameter. Yang pertama modelnya, itemnya, kemudian optionnya. Di sini kita bisa tambahkan fungsi array helper. Kita panggil adalah map. Oke, kemudian di sini untuk array helper map dia butuh dua parameter juga. Pertama array-nya atau isi datanya kita anggap di sini. Isi datanya kita ambil dari tabel supplier. Karena di atribut ID supplier yang ingin kita tampilkan adalah nama-nama dari supplier yang kita inginkan. Kita langsung saya tulis di sini adalah supplier. Oke, supplier. Kemudian kita panggil use namespace-nya di sini ada use app/model supplier. Kemudian kita lakukan yang namanya find data. Kemudian kita ambil all semua datanya supaya kita looping. Ceritanya kita akan looping semua ID supplier-nya. Kemudian data yang ingin kita tampilkan, indeksnya apa? Indeksnya adalah ID supplier. Kemudian value-nya apa? Value-nya adalah nama supplier. Untuk maksudnya sebentar dulu. Kita save dulu dan refresh. Klik tambah data, lihat di sini. Ini otomatis dia akan mengambil semua nama-nama supplier yang ada di database kita. Di supplier kita memiliki 5 buah data, 5 buah data ya. Ada Siti, ada Aldi, ada Adin, Valdan, ada Abdul. Kita looping semua ini. Kemudian kalau kita inspect elemen, value yang akan di-insert di formnya nanti adalah primary key-nya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan form di sini, formnya adalah yang akan diisi di value-nya. Sedangkan yang di di sini di to-nya atau di parameter ketiganya itu adalah nama supplier yang ada di text inputnya nih, di select inputnya nih. Misalnya kalau kalian ingin value-nya atau yang di insert di database nantinya bukanlah primary key-nya, melainkan misalnya nama supplier-nya juga, maka kalian ganti ID supplier-nya menjadi nama supplier. Nih kalau kita refresh, kita lihat inspect element, di sini value-nya adalah nama supplier-nya. Tapi kalau kita melakukan seperti ini, pasti kita akan mendapatkan error.
karena ID supplier itu yang dibutuhkan adalah integer. Nih kalau kita lihat di struktur datanya di tabel barang, untuk ID supplier yang diminta itu integer. Jadi yang cocok di sini, yang di value-nya adalah ID supplier. Oke. Selanjutnya adalah kita menambahkan lagi tombol terakhir, yaitu tombol submit-nya. Kita buka teks PXPP, kemudian kita tulis adalah HTML submit button. Nama submit-nya apa? Di sini nama submit-nya kita tulis saja simpan data. Kemudian di sini optionnya adalah kita bisa isikan kelas. Kelasnya kita kasih juga BTN primary juga, warna biru. Lakukan submit. Klik ini, jadi ini ada simpan data. Ini tombol cancel. Oke, kurang lebih seperti itu. Nih, bentuk dari formnya. Setelah itu, kalau kita melakukan simpan data, misalnya nama barangnya adalah misalnya Acer Aspire 5, harganya 8.500.000. Kemudian stoknya 2 biji, suppliernya Adin, simpan data. Lihat, datanya sudah otomatis dikirim di halaman ini. Kalau kita ingin menampilkan datanya, maka kita perlu handle-nya dengan cara kita tambah kondisi if jika ada y up berupa request post. Jika ada postingan, maksudnya jika ada post, maka kita coba saja fardam dari postnya. Coba kalau kita refresh ini supaya datanya tidak terhapus, kita klik lanjutkan. Lihat, datanya berhasil dikirim. Nih, datanya berhasil dikirim. Nanti untuk melakukan insert data, yang kita lakukan adalah di postnya. Oke. Jadi di sini untuk melakukan yang namanya insert data, kita bisa lihat saja dokumentasinya kalau kalian tidak tahu. Di sini untuk melakukan insert data, kita bisa lakukan seperti ini. Kita new dari customer-nya, kemudian kita ambil dan kita save. Dan untuk lebih lengkapnya, untuk melakukan insert data itu, coba kita cari insert data, dia seperti ini. Oke. Jadi kita bisa terapkan di sini untuk melakukan insert data. Kita tulis di sini adalah, di sini kita sudah new instansiasi, kemudian kita sudah tahu isi dari postnya, ada nama barang, kemudian ada harga, ada stok, kemudian ada supplier, dan di sebelum data-data ini muncul, indeks pertamanya adalah barang. Jadi kita bisa pisah-pisahkan dulu. Pertama kita tulis nama barangnya, nama barang kita tulis saja NMBRG atau NB saja supaya singkat. Kita isi dengan SPOS. Lihat di sini barang. Kemudian lihat indeks keduanya adalah nama barang. Jadi untuk penulisannya kurang lebih seperti ini. Nih kalau kita fardam lagi isi dari NB ini, kemudian kita refresh, di sini isinya adalah cuma nama barangnya saja. Nih kalau kita kasih die supaya dia tidak nampil di view-nya. Nih. Begitu pula dengan stok, harga, sampai seterusnya. Kita tulis stok, diisi dengan ini, kita copy saja. Kita isi dengan stok, kemudian untuk harga juga kita buat seperti itu. Harga, kemudian yang terakhir adalah ID suppliernya. Terus ID S, kita isi dengan ini, ID supplier. Oke. Ini kenapa error? Kita lupa titik koma.
Kemudian untuk melakukan save datanya, kita panggil pertama modelnya, ini MDL barang. Kemudian kita panggil atributnya, yang pertama adalah nama barang. Kita isi dengan NB. Kemudian selanjutnya model, kita isi, kita panggil lagi stock, kita isi dengan stock. Kemudian terakhir, harga, kita panggil modelnya, kemudian kita panggil harga, atribut harga, kita isi dengan harga. Dan yang terakhir, kita panggil modelnya lagi, kita panggil ID suppliernya, kita isi dengan IDS. Oke. Kemudian untuk men-save-nya, kita tinggal tulis modelnya, model yang ini, kemudian kita panggil yang namanya method save. Oke, yang ini kalau kita inginkan, kita bisa dalam fungsi if. Artinya ini jika modelnya tersave, maka tampilkan saja berhasil disimpan. Dan jika gagal, maka kita panggil saja errornya. Dan cara manggil modelnya, kemudian kita panggil errors. Oke. Kemudian jangan lupa titik koma. Ini dia untuk melakukan insert data. Oke, kalau kita refresh saja ini dengan data yang sama, lihat datanya berhasil dibuat ini. Kalau kita cek di browser, lihat ini datanya berhasil disimpan. Nih, Aspirel 5. Nih, kalau kita lihat datanya bertambah. Kalau kita ingin tambah lagi, silakan masukkan saja. Misalnya HP Oppo ya sembarang. Harga 2 juta. Coba stoknya 2 biji, kemudian suppliernya Siti, kita simpan. Lihat lagi. Lihat ini. HP-nya berhasil disimpan. Tadi masalahnya kenapa kita harus refresh supaya datanya tampil. Misalnya kita isi lagi data sembarang, harganya juga sembarang, stoknya juga sembarang, simpan, lihat, dia tidak otomatis muncul. Kenapa? Karena ketika dia berhasil, dia muncul di sini. Kemudian dia reload model yang sama. Dan untuk mengatasi itu, maka ketika dia berhasil disimpan, ini kita langsung render di sini. Ini kita copy, kita simpan di sini. Kemudian modelnya kita buat ulang. Ini barang, kita isi dengan ini. Sedangkan yang model barangnya kita biarkan saja. Kalau kita refresh, kita ulangi. Kemudian kalau kita tambah data, ini misalnya cermin kejujuran, harganya 1 juta, stoknya 2 biji, suppliernya Valdan, kita simpan. Lihat, dia otomatis muncul. Itu dia untuk penggunaan Active Record. Untuk video selanjutnya kita akan membuat yang namanya pagination. Oke, sekian, terima kasih.